Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, eh, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang produk kreatif dan kewirausahaan. Mari sebelum kita awali pembelajaran pada kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sebelum materi akan dimulai, jangan lupa ya untuk menonton pembelajaran daring ini melalui YouTube. Jangan lupa subscribe ya, like, comment, and share, karena subscribe itu gratis. Anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana mengetahui seorang wirausaha itu menjadi wirausaha yang sukses. Tentunya perlu adanya modal. Modalnya apa saja? Pada kesempatan kali ini kita akan bahas bersama-sama ya tentang karakteristik wirausaha atau pengertian wirausaha. Nah, tentunya sebelum kita bisa menjadi seorang entrepreneurship, maka kita harus tahu dulu makna dari seorang wirausaha itu apa. Nah, mari kita belajar bersama-sama ya. Nah, menu utama pada pertemuan kali ini yaitu memahami sikap dan perilaku wirausaha. Terus berikutnya kita akan belajar tentang pengertian wirausaha dan juga karakteristik wirausaha. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini indikatornya, KD-nya, kompetensi dasarnya memahami sikap dan perilaku wirausaha. Yang pertama capaian harus kita pahami. Yang pertama kita harus tahu pengertiannya dulu. Apa itu wirausaha dan apa itu wirausahawan. Nah, setelah itu baru kita bisa menjelaskan karakteristik seorang wirausaha. Oke. Next. Nah, mari kita merenung sejenak ya di dalam hidup kita ketika pas waktu kita berdiam diri di rumah, di kamar atau di mana saat kita masih sendiri. Nah, anak-anak sekalian, tentunya kita harus merenung, pernahkah kalian berpikir bahwasanya setelah lulus dalam sebuah jenjang pendidikan formal, baik kalau kalian nanti setelah lulus dari SMK misal, itu apa yang akan Anda lakukan? Nah, kamu pasti punya angan-angan yang besar ketika pas kalian lulus dari SMK. Apakah kalian lulus kerja? Apakah kalian lulus kuliah? Atau kalian lulus berwirausaha? Atau kalian lulus menikah? Jangan dulu ya, karena usia-usia kalian itu usia yang sangatlah berpengaruh kepada teman-teman yang lain dan juga sangatlah bermanfaat tentunya. Jangan sampai hidup kamu, umur usia kamu di usia-usia setelah lulus dari SMK itu kamu gunakan untuk hal-hal yang contoh saja nganggur, tanpa ada kerjaan dan sebagainya. Kamu harus berpikir setelah lulus dari SMK itu enaknya apa? Enaknya adalah kerja. Kalau memang kerja, fokus kerja apa? Kalau kompetensi perhotelan berarti saya harus bisa berwirausaha, atau mungkin kalian bisa lulus kerja di perhotelan, atau mungkin memang kalian punya jiwa entrepreneur, mungkin punya bakat dalam hal memasak atau mungkin membuat suatu hal yang baru, bisa menjadikan salah satu peluang kerja yang kamu lakukan di rumah. Nah, silakan kalian mulai merenungkan mulai dari sekarang. Anak-anak sekalian, masih ada jenjang 2 tahun lagi. Apa yang kamu targetkan di tahun 2021 ya, kamu tulis di dalam buku diary kalian, terus kamu tempel di dinding kamar kamu ya, di tahun 2021 yang harus saya lakukan, yang saya targetkan ini. Saya harus bisa menjadi seorang hotelier, saya harus bisa berbahasa Inggris, saya harus bisa berwirausaha, saya harus bisa public speaking dan sebagainya. Itu adalah target di tahun 2021. Kalau memang itu bisa tercapai di tahun 2021, berarti kamu termasuk orang yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, mulailah kamu merenungkan mulai hari ini apa yang harus kamu lakukan ya, agar nantinya 2 tahun lagi setelah lulus dari SMK kamu sudah siap di dunia kerja, sudah siap di dunia industri, sudah siap berwirausaha, dan siap untuk menantang masa depan ya, dan siap untuk menatap masa depan. Oke. Nah, yang pertama, apakah Anda hanya berdiam diri di rumah saja? Tentunya di kondisi suasana sekarang pandemi COVID-19 ini anak-anak, tentunya kita tidak hanya harus berdiam diri, meskipun toh
kondisi sekolah masih belum bisa bertatap muka secara langsung, kalian bisa mencari kesempatan ya di sela-sela kalian pembelajaran daring seperti ini, mencari peluang yang ada di daerah kalian masing-masing. Apa yang saya lakukan di situasi yang seperti ini? Mungkin kalau ada memang peluang untuk bisa berwirausaha membuat sebuah salah satunya produk home industry atau membuat apa yang mungkin menjadi keahlian kamu selama ini, bisa kamu tingkatkan keahlian kamu tingkatkan skill kamu, biar nanti itu menjadi salah satu income pendapatan buat kamu agar kamu lebih mandiri. Dan kali ini banyak sekarang mulai berpikir di pandemik seperti ini ya, kondisi pandemik seperti ini, banyak anak-anak yang mulai belajar untuk bekerja, membantu orang tua, membantu kemana ya, atau ada yang memang belajar untuk jualan online, atau memang ada yang memang hanya setiap harinya hanya main HP. Nah, ada juga seperti itu. Nah, kalian harus berpikir, jangan sampai hari-harimu itu tidak bermanfaat. Kamu harus pikir di hari-harimu hari ini itu bisa bermanfaat untuk diri kamu sendiri, untuk memperbaiki diri kamu sendiri, agar nantinya kamu ke depan menjadi orang yang lebih baik. Nah, tidakkah Anda ingin mengaplikasikan ilmu yang Anda miliki? Nah, tentunya kamu pasti mulai dari SD, SMP, sekarang SMK, pasti ada ilmu sedikit ya yang kamu pahami, yang kamu mengerti. Nah, itu bisa kamu aplikasikan dalam kehidupan kamu sehari-hari, dan itu akan menjadi manfaat untuk diri kamu sendiri ya. Jadi dipikirkan dulu ilmu yang bisa memberikan kamu dampak positif itu apa, yang bisa kamu pahami, kamu jalankan, kamu terapkan. Terus di manakah Anda akan bekerja? Nantinya kamu harus berpikir mulai dari sekarang. Nanti setelah lulus dari SMK perhotelan, apakah saya harus bekerja di hotel, atau mungkin kalian harus bekerja sebagai apa, atau pengusaha dan sebagainya. Kamu harus pikirkan. Kalau memang kamu nantinya lulus dari SMK ya, akan bekerja menjadi seorang hotelier, nah, di bagian apa nantinya kamu? Nah, contoh kalau kalian kepingin di bagian housekeeping kamar, berarti kamu harus benar-benar bagaimana caranya kamu harus bisa belajar tentang ini housekeeping. Kalau kamu ingin menjadi seorang FO ya, di bagian reception, menerima tamu, kamu harus belajar di situ, bahasa Inggrisnya ditingkatkan ya, agar nantinya kamu bisa bekerja sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Nah, kalau memang kalian ingin jadi seorang wirausaha, pikirkan wirausaha apa yang cocok untuk saya. Contoh, saya suka masak, Pak. Oh, berarti tingkatkan ya skill kamu, kemampuanmu di bidang memasak. Nah, bagaimana cara membuat masakan yang enak, yang lezat dan siap untuk dipasarkan, dan banyak orang yang menyukai masakan kamu, bagaimana caranya itu. Atau mungkin yang memang karakternya karakter yang memang suka jualan ya, marketing, boleh, silakan kalian boleh belajar. Oh, saya coba memasarkan sebuah produk, kamu jual kemana-mana tanpa ada rasa canggung ya, percaya diri, yang penting pokoknya mencari sesuatu yang halal, tidak masalah. Kamu belajar untuk menguatkan mental kamu dalam berwirausaha. Apakah Anda ingin bekerja di institusi pemerintah? Nah, kalau memang kamu ingin bekerja di suatu pemerintahan, kamu harus punya skill, punya kemampuan, nah, punya bakat, punya pengalaman. Nah, tentunya pengalaman itu didasari dari kebiasaan dulu. Kalau kebiasaan kamu baik dalam kehidupan sehari-hari kamu, kemungkinan besar nanti ketika pas kamu bekerja, kamu akan terbiasa dengan hal yang baik. Contoh saja kebiasaan yang baik apa? Bangun tidur, itu jangan sampai kamu bangun itu lebih dari jam 5 pagi. Jangan sampai kamu siang hari baru jam 7, jam 8 baru bangun. Kamu jam 4 pagi subuh itu sudah bangun. Terus habis itu bantu orang tua, mencuci, bersih-bersih rumah, biasakan. Terus habis itu belajar ya, terus kondisikan untuk membantu orang tua, itu biasakan seperti itu tiap hari. Terus terkonsep, apa yang kamu lakukan setiap hari itu terkonsep. Sampai-sampai kalau dulu pernah Pak Adit itu membuat sebuah schedule, jadwal. Jadi setiap hari itu mulai bangun saya jam berapa sampai tidur saya itu jam berapa, itu saya konsep. Jam sekian sampai jam sekian ya bangun, terus habis itu sholat, habis sholat terus ngaji, terus bantu orang tua, nyapu-nyapu, bersih-bersih, terus habis itu persiapan untuk berangkat sekolah, belajar, terus pulang sekolah istirahat sebentar, terus habis itu bantu orang tua ya, sore hari main sama teman sebentar, terus habis itu mandi, ngaji, terus habis itu belajar, nonton TV sebentar, makan.
Nah terus belajar lagi, terus tidur. Ini salah satu schedule yang menurut saya itu pantas harus kamu lakukan. Karena apa? Zaman sekarang anak-anak sudah tidak zamannya membuat schedule, karena sekarang itu sudah zamannya HP. Setiap kali HP. Kalau kita buat jadwal schedule itu mulai dari bangun tidur sampai mau tidur HP-an semua. Nah ini yang salah. Kamu harus bisa mengotak-ngatik waktu kamu, jangan sampai waktu kamu terbuang dengan sia-sia, ya. Itu. Ada azan, didengarkan dulu sebentar ya. Nah, itu ya, kita lanjutkan. Nah, terus ataukah kamu setelah lulus dari SMK ingin menjadi seorang karyawan yang ada di perusahaan swasta? Boleh. Silakan, itu kalau memang kemauan kamu yang kamu inginkan selama ini, kamu menjadi seorang pegawai yang ada di perusahaan, silakan ya menjadi seorang karyawan ya, mulai dari nol ya. Sama, hidup kita itu sama seperti kalau kita itu mau ngisi bensin, yang katanya petugas Pertamina dari nol Pak ya. Iya, memang harus seperti itu. Kamu harus hidup itu dari nol dulu, mulai dari yang tidak bisa menjadi bisa. Itu salah satunya ya. Terus adakah keinginan Anda untuk memulai usaha sendiri, menjadi seorang wirausaha? Nah, coba kamu pikirkan, renungkan mulai sekarang ini, apakah keinginan kamu itu menjadi seorang wirausaha atau ingin menjadi seorang yang bekerja di perusahaan swasta, atau kamu ingin bekerja di instansi pemerintahan. Nah, atau mungkin kalian ingin menjadi seorang pengangguran. Nggak mungkin. Anak-anak yang lulus dari SMK itu semuanya ada pandangannya adalah kerja, kalau nggak kerja kuliah. Nah itu kenapa? Ini salah satu tujuan hidup kamu nantinya, agar kamu bisa membanggakan kedua orang tua kamu. Kalau kamu hanya berpikir enaknya saja sekarang, nah tentunya semasa nanti kalau kamu sudah menjadi seorang yang dewasa, tidak lagi enak hidup kamu. Karena apa? Masa-masa mudamu itu kamu lakukan, kamu kerjakan dengan hal yang kurang bermanfaat. Maka dari itu mulailah sekarang, mulai hari ini, lakukan yang terbaik, lakukan hidup kamu, rubah hidup kamu, pola hidup kamu yang biasa-biasa saja menjadi luar biasa. Bagaimana caranya? Dengan membiasakan sesuatu yang luar biasa. Jangan sampai sesuatu yang biasa ini menjadi biasa saja. Kamu harus bisa membuat yang biasa saja yang saya lakukan menjadi luar biasa. Nah ini salah satunya. Pupuk buat schedule yang baik, mulai dari bangun tidur sampai mau tidur ya. Itu salah satunya jadwal yang harus kamu lakukan, benar-benar kamu lakukan setiap harinya, agar kamu menjadi salah satu seorang yang disiplin, yang ulet, yang pantang menyerah, punya target ya. Catat tahun 2021 kamu mau jadi apa, mau bisa apa. Kamu harus nulis di situ, menjadi salah satu target kamu. Kalau kamu nggak punya target dalam hidup kamu ke depan, 1 tahun ke depan, maka kamu akan kalah 1 langkah, 2 langkah dengan teman kamu. Kalau kamu santai hari ini, teman kamu sedang berlomba-lomba ingin menjadi yang terbaik. Jika kamu melihat teman kamu sudah menjadi yang terbaik, kamu akan kalah 1000 langkah dari teman kamu. Maka dari itu kamu harus ingat, setiap kali kalau kamu bersantai, hidup nyaman hari ini, hidup enak hari ini, santai, maka kamu akan tertinggal dengan teman-teman kamu yang ada di sana. Maka dari itu kamu harus mulai hari ini percaya diri, hidup dengan semangat, termotivasi untuk menjadi seseorang yang bisa dibanggakan orang tua ya, menjadi yang terbaik, agar nantinya kalau kamu nanti setelah lulus dari SMK itu kamu sudah siap kerja, siap untuk kuliah, siap untuk menatap masa depan ya. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Nanti akan saya sampaikan berikutnya tentang pengertian wirausaha itu apa. Kali ini silakan kalian renungkan apa yang harus kamu lakukan agar kamu menjadi yang terbaik ya. Mungkin saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Semoga sedikit materi ini bisa memberikan manfaat untuk kalian semuanya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam entrepreneur.